Pak Saleh, tadi Bapak sudah dengar, secara institusi, ID belum pernah melakukan penelitian. Apakah teori terawan itu sah, benar atau tidak. Memang dipanggil beberapa saksi. Tapi dari segi putusannya pun, banyakkan akibat masalah prosedural. Yaitu kamu tidak datang, kau tidak meneliti. Tapi ID sendiri sepertinya tidak ada penelitian ilmiah bahwa teori dari terawan itu benar-benar salah secara ilmiah. Pandangan Bapak sebagai anggota DPR bagaimana? Dan saya dengar Bapak juga salah satu penikmat dari teori dari Pak Terawan ini. Silakan. Vaksin Nusantara. Baik. Terima kasih Bang Hotman. Pertama, saya dengan tegas ya menyayangkan, menyesalkan. Ya. Dan tentu ya ingin agar persoalan Dr. Terawan ini diselesaikan dengan baik-baik. Kenapa? Putusan ini salah atau tidak? Saya melihat ada sesuatu yang tidak benar Ya, dalam apa itu? putusan. Ya Apa begini, pertama tadi dikatakan bahwa uji klinis tidak ada. Dr. Terawan itu sengaja ngambil S3 bidang ini Pak, DSA. Jadi kalau misalnya dia sudah studi S3, bidangnya itu soal DSA, itu kan berarti sudah ada namanya penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Dr. Terawan di situ. Itu satu. Bentar, saya lanjutkan. Yang kedua, tadi katanya Dr. Terawan tidak pernah mau datang untuk memberikan klarifikasi. Dr. Terawan itu dalam riwayatnya itu, yang saya tahu, itu sudah beberapa kali sebetulnya memberikan penjelasan, tetapi kan tidak diterima. Yang terakhir ini, Bang Hotman, mungkin orang nggak tahu, ini saya sampaikan di tempatnya Bang Hotman ini. Pak Terawan itu diundang tanggal 15 kemarin, 15 Maret, untuk memberikan klarifikasi. Kan dia tidak datang. Kenapa dia tidak datang? Karena ternyata sebelum diminta klarifikasi datang, putusan oleh MKEK memecat dia secara permanen sudah ada. Jadi putusannya sudah ada. Tanggal putusnya tanggal berapa? Sebelum tanggal 28 Februari kalau tidak salah. Sudah putus resmi. Sudah putus. Tanggal 28 Februari kalau tidak salah. Ya, ada suratnya kok di sini. Sudah diputus 28 Februari. Lalu 15 Maret diminta untuk memberikan klarifikasi. Dia tidak mau datang. Untuk apa? Kan sudah selesai. Andai kata saya datang di situ, apakah bisa merubah putusan? Itu kan tidak juga. Benar. Diundang lagi tanggal 18. Isinya malah disebut kalau Anda nggak datang ini akan dibawa ke muktamar. Akhirnya kan Terawan nggak datang. Itu yang kedua. Ini kan jadi masalah. Jadi kalau disebut dia tidak datang, saya kira nggak seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini soal vaksin Nusantara. Katanya mengiklankan berlebih-lebihan. Saya kira nggak ada Pak Terawan mengiklankan berlebihan. Orang-orang yang bicara, bukan Pak Terawan. Kemudian, Bang, kalau misalnya dikatakan ini kan belum teruji secara akademik ini bahwa ini vaksin ini sudah beres. Emang ada vaksin COVID di Indonesia ini yang sudah beres? Kenapa disebut dengan emergency use authorization? Ingat itu bahasa tuh. Emergency use authorization, penggunaan darurat terbatas. Penggunaannya itu, emergency use, penggunaan terbatas. Itu dikeluarkan oleh Badan POM. Kenapa? Karena belum selesai. Tapi katanya 2 kali uji klinis gagal di POM. Sama dengan ini, sama dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Terawan. Dia juga kan sama dengan emergency use authorization. Bedanya memang dia nggak dikeluarkan oleh Badan POM. Badan POM tidak mau keluar. Kita di DPR panggil ini Badan POM. Badan POM mengatakan ini bukan vaksin, ini cocoknya terapi. Ya ada perbedaan mereka di situ, akhirnya nggak keluar. Nah sampai akhirnya kita lepaskan ke pemerintah untuk menyelesaikan itu, sampai sekarang nggak dikeluarkan. Yang salah siapa? Bapak sendiri juga pasien cuci otak dari Dr. Terawan? Saya termasuk yang pernah di DSA oleh Dr. Terawan beserta keluarga saya. Sakitnya apa dulu makanya datang? Saya dulu pernah sakit 2017, Bang Hotman. Saya pernah dirawat dan saya ingin melihat saja di dalam itu apakah lancar peredaran darah saya atau tidak. Apakah ada dosa atau tidak. Atau semacam itu. Dan alhamdulillah saya bagus-bagus saya sampai sekarang nggak ada masalah. Tapi di desa? Di desa. Dan nggak ada akibatnya? Tidak ada akibatnya, tenang-tenang aja. Saya juga divaksin Nusantara. Saya dengan merasa terhormat ya mengatakan di forum ini kalau saya divaksin Nusantara oleh Dr. Terawan. Gitu loh. Dan tidak ada masalah. Ini masalahnya ini sebetulnya di mana sih? Apakah di ID atau di Terawan? Coba saya tanya. Sekarang kan tadi itu bolak-balik dikatakan, oh ini Dr. Terawan tidak mau ini, tidak mau ini. Yang sekarang Dr. Terawan mau pun memberikan penjelasan, yang sebelah sini mau nggak menerima penjelasan. Terima kasih. Benar bahwa ID dipanggil DPR tapi tidak mau hadir. Jadi karena kita terkejut semua, Dr. Terawan dipecat secara permanen, maka DPR ya merubah jadwal. Mestinya nggak ada jadwal pemanggilan ID. Lalu kita panggil kemarin, kita sepakati semua fraksi. Nah tahu-tahu ada kabar bahwa ID belum siap datang. Jadi katanya sedang mengkonsolidasikan hasil-hasil muktamar yang di Aceh. Alasannya begitu, tapi nanti mereka
katanya sih siap datang. Tetapi yang menarik sebetulnya di sini menurut saya tadi soal uji klinis tadi, Bang Hotman. Memang, jadi apakah ID merasa lebih superior dari DPR? saya tidak tahu, tapi yang jelas kan tidak datang, bukan berarti superior. Saya kira mungkin alasan-alasan mungkin lagi juga menyusun argumen-argumen mungkin barangkali gitu. Bisa jadi, atau mungkin memang sedang mengurus hasil-hasil muktamar itu. Kalau suara-suara di rekan Bapak di DPR semua menyatakan putusan ID ini salah atau tidak? Hampir mayoritas mempertanyakan. Kalau bahasa saya seperti itu, mempertanyakan. Karena kita ingin tahu kan, makanya kita panggil. Jadi begitu. Nanti setelah ada penjelasan ya tentu baru kita bisa memutus. Ini kan dia tidak mau membentuk tim untuk melakukan uji klinis. Tetapi dia memvonis Dokter Terawan karena tidak melakukan uji klinis. Benar. Jadi bagaimana caranya wong dia tidak mau melakukan uji klinis juga terhadap itu sehingga dia tidak tahu apakah salah atau benar. Karena itu kan ada peradilan atau dalam hal ini ya pengujian terhadap teori Terawan yang tidak fair, yang tidak adil untuk Dokter Terawan. Jadi karena itu saya kira ya ini memang betul kami organisasi profesi. Kami tidak bekerja untuk melakukan pengujian, tapi Anda kan mau mecat orang. Ya, toh kalau mau mecat orang yang pasti alasan pemecatannya apa gitu. Karena ini gini, Bang Hotman. Ini kan sebetulnya apa yang dilakukan oleh ID ini juga tujuan mereka kan katanya ini adalah untuk melindungi masyarakat. Jangan sampai melindungi masyarakat. Emang ada korban? Ya, maksudnya ya yang disampaikan kan begitu supaya setiap terapi ataupun pengobatan yang ada di Indonesia itu melalui standar yang baku dalam dunia kedokteran. Tetapi ini kan persoalan yang tentang di sini adalah masalah etika. Saya tanya dulu, ini kan ada etika kedokteran, ada etika universal. Nah, etika kedokteran tadi itu harus ada uji klinis lah, harus begini dan seterusnya. Nah, sekarang saya tanya, kalau dari sisi etika universal saja. Ini kan Dokter Terawan dipermalukan nih. Dipermalukan karena dipecat secara permanen dari dokter dari kegiatan sebagai dokter dan dia adalah letnan jenderal yang sudah pernah jadi memimpin rumah sakit, kemudian dia sudah puluhan ribu yang DSA. Dengan dia, dipecat dan malu. Apakah etis mempermalukan orang dalam konteks pengujian etika? Terima kasih. Ini penting sekali. Dan kita harus apresiasi bahwa ID itu adalah salah satu organisasi yang paling solid dari sisi profesi ya. Kalau advokat kan ada beberapa Pak advokat bisa berpuluh-puluh tapi kalau ID kan alhamdulillah sampai sekarang ini bagus ya. Mereka solid lah. Tetapi tadi kalau misalnya ini tidak dimediasi seperti kata Pak Agung tadi, ini akan ada presiden buruk ke depan. Kenapa? Misalnya gini Bang Hotman, ada orang sakit, tetap dia pingin sekali diobati sama Dokter Terawan. Katakanlah Terawan nggak mau sebetulnya. Tapi atas dasar kemanusiaan tadi, dan Terawan itu nggak pernah nolak kalau hal-hal seperti itu. Dia langsung obati. Yang terjadi adalah, ini kan kalau dia dicabut keanggotaannya, prakteknya kan nggak boleh. Praktek bisa pidana. Nggak boleh praktek kan mestinya. Tapi orang datang rame-rame, tetap aja orang akan diobati oleh Dokter Terawan. Yang rugi itu sebetulnya siapa? Yang rugi tentu ID. Kenapa? ID itu secara kelembagaan diuji di sini. Ya kan integritasnya gitu loh. Kalau misalnya tetap kan tidak mungkin juga ditangkap itu Terawan di penjara. Letnan Jenderal loh dia ini mantan Menteri Kesehatan coba. Baru satu-satunya di dunia saya kira Letnan Jenderal TNI ya yang katakanlah yang cinta dan nasionalismenya sudah terbukti. Kemudian memimpin rumah sakit puluhan tahun gitu. Kemudian dia adalah mantan Menteri Kesehatan. Ya kan nggak ada komplain pasiennya itu dipecat kan aneh juga. Kalau Terawan tuh dipecat sekarang tapi dia lanjut melakukan terus DSA semprot otak orang. Salah atau tidak? Saya menurut begini, kalau dari sisi etika ya kalau kita bisa belajar filsafat etika itu kan dilihat dulu tujuan dia sebetulnya apa. Kalau tujuan dia itu adalah untuk betul-betul membantu kemanusiaan, nggak ada yang salah. Tapi secara hukum nggak boleh, Pak. Ya di Indonesia kan karena ada hukum, maka ini kita diskusikan ini, Bang Hotman. Karena kita sedang membahas hukumnya. Berarti Bapak supaya jangan salah, ada yang salah hukum. Merasa perlu mencari pengacara yang benar-benar top ya? Ya, saya minta Bang Hotman itu nanti bisa membela ini itu Pak Terawan. Kalau saya tadi sepakat ya, kita harus menyelesaikan ini dengan baik. Jadi baik ID maupun Dokter Terawan harus duduk bersama. Dokter Terawan juga kita minta dengan hormat untuk tetap bersedia datang untuk bersama-sama dengan tim mediator. Jadi kita berharap nanti ID juga kalau dipanggil DPR datang, itu penting juga supaya kita tahu masalahnya apa dan sesungguhnya sehingga ini juga ada relevansi dengan tadi perundang-undangan. Tadi kalau Bang Hotman mengatakan ada undang-undang praktik kedokteran. Nanti akan kita lihat dari situ juga. Lalu kemudian mana tahu ya ketika kita bicara dengan ID dan juga Dokter Terawan nanti kita akan menemukan langkah-langkah. Jadi ID akan dipanggil lagi? Akan dipanggil lagi. Kalau tidak mau datang? Saya kira ID itu adalah mitra kerja Komisi 9, mereka pasti datang. Terima kasih. Kalau nggak datang kan ya tentu ID-nya sendiri yang rugi. Kita akan bantu mereka untuk menjelaskan ke publik.